maka pertahankanlah, karena hanya cuma sehari saja. Dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang akan terampuni insyaallah taala. Semuanya kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala. Ahtasibu 'ala Allah, yang mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyaksikan videonya, terlebih dahulu saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada teman-teman yang telah mendukung channel ini. Dan kepada teman-teman yang baru saja bergabung dengan kami, jangan lupa sebelumnya untuk like video kami dan subscribe, serta jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Syukran jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita berada di bulan Dzulhijjah. Tentunya bulan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak beribadah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyamu yaumi arafah ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Puasa di hari Arafah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yukaffiru sanata allati qablahu, akan menghapuskan dosa setahun yang lalu, wa sanata allati ba'dahu, dan akan menghapuskan dosa setahun yang akan datang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Tentunya bulan Dzulhijjah atau di 9 Dzulhijjah, hari bertepatan dengan hari Arafah. Walaupun orang tidak melaksanakan haji pada tahun ini, tetapi pada tanggal 30 Juli 2020 ditetapkan bahwa oleh Kementerian Agama bahwa di situ adalah jatuhnya hari Arafah, karena tanggal 31 kaum muslimin melaksanakan ibadah haji, melaksanakan lebaran Idul Adha. Maka berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah Al-Ansari, ketika dia ditanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya terkait dengan puasa 9 Dzulhijjah atau hari Arafah atau wukuf di Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yukaffiru sanata al-madiyah wal baqiyah. Puasa 9 Dzulhijjah, puasa di hari Arafah, itu akan menghapuskan dosa yang telah berlalu dan setahun yang tersisa, setahun yang akan datang. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Tentunya bagi kita sebagai orang yang tidak melaksanakan wukuf di Arafah, maka disunahkan untuk berpuasa sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Al-Majmu', bahwasanya Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya disunahkan bagi orang yang tidak wukuf di Arafah untuk melaksanakan puasa sunnah, puasa Arafah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda bahwasanya yukaffiru sanatallati qablahu, akan menghapuskan dosa setahun yang lalu, wa sanatallati ba'dahu, dan setahun yang akan datang. Siapa yang tidak memiliki kesalahan kaum muslimin? Siapa yang tidak memiliki dosa? Setiap hari, setiap saat kita melakukan kemaksiatan, nasallahu salama, kita berbuat kesalahan sadar maupun tidak. Maka saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin, bangunkanlah keluargamu, sampaikanlah kepada teman-temanmu untuk kita melaksanakan ibadah puasa. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ibnu adam khata'un, setiap ibnu adam itu melakukan kesalahan. Siapa yang tidak pernah berbuat salah? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bertobat kepadanya.
Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, maka gunakanlah kesehatan itu. Hanya 1 hari di tanggal 30 Juli 2020 kita melaksanakan ibadah yang 1 hari puasa yang kita laksanakan, insya Allah dosa yang 1 tahun yang berlalu dan 1 tahun yang akan datang Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni insya Allah biidznillah taala. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan di dalam Majmu'ul Fatawa bahwasanya dosa bukan hanya dosa kecil yang diampuni ketika orang berpuasa Arafah, tetapi dosa-dosa besar juga diampuni karena lafaz dari hadis dari Abi Qatadah Al-Ansari itu datangnya dalam bentuk umum. Dan juga Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya jika sekiranya bukan dosa kecil yang terampuni, maka semoga saja dosa besar yang diringankan. Dan jika tidak, semoga saja orang yang berpuasa di bulan 9 Zulhijjah di bulan Zulhijjah pada hari Arafah, semoga saja diangkat derajatnya. Dan tentunya kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berpuasa, bukan riya, bukan agar kita dianggap sebagai orang yang wah, orang yang rajin beribadah. Bangunkanlah keluarga Anda, bangunkanlah kakak dan adik Anda, sampaikanlah kepada mereka agar mari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hanya 1 hari kita menahan puasa, menahan lapar, dosa kita yang setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, insyaallah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua itu. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dalni ala amalin adkhulu bihil jannah." Seorang sahabat yang mulia yang telah dijamin masuk surga, mereka masih bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dalni ala amalin, tunjukkanlah kepada saya 1 amalan, adkhulu bihil jannah, dengan amalan tersebut saya masuk ke dalam surga. Dengan amalan tersebut membuatku masuk ke dalam surga." Para sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bisawm la misla lahu." Wajib bagimu untuk berpuasa, tidak ada yang semisal dari itu. Keutamaan berpuasa. Maka marilah saya ajak kepada seluruh kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ajaklah teman-teman dan saudara-saudara yang dekat dengan kita maupun yang kita tidak kenal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang orang lain kerjakan. Pahala yang sebagaimana orang lain mengerjakannya tanpa mengurangi pahalanya. Jika si A mengatakan kepada si B, kemudian si B mengerjakan amalan itu, maka si A akan mendapatkan pahala. Dan jika si B menyampaikan kepada si C, kemudian si C mengerjakannya, maka si B dan si A ini mendapatkan pahala dari apa yang dikerjakan oleh si C tanpa mengurangi pahala dari si C tersebut. Subhanallah. Marilah di bulan Zulhijjah, di hari Arafah, jangan lupa tanggal 30 Juli 2020, bangunlah untuk melaksanakan sahur dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa hari Arafah 9 Zulhijjah, karena bertepatan di tanggal 30, bertepatan itu hari Arafah. Tidak ada niat dilafazkan, niat berada di dalam hati. Jangan karena tidak hafal niat membuat Anda tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui. Allah akan menghukumi seseorang sesuai dengan niat, bukan dilafazkan dengan niat. Ketika kita sudah bangun sahur, maka di situ adalah niat kita akan muncul. Jika Anda tidak sempat melaksanakan sahur, maka cukuplah ketika Anda sudah niatkan di malam hari, kemudian antum tertidur, tetapi ternyata antum tidak bangun untuk melaksanakan puasa 9 Zulhijjah, maka ketika Anda bangun, Anda sudah termasuk orang yang berniat untuk puasa.
maka pertahankanlah, karena hanya cuma sehari saja. Dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang akan terampuni insyaallah taala. Semuanya kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala. Ahtasibu 'ala Allah, yang mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka yukaffiru sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Ketika seorang berpuasa dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yukaffiru sanata allati qablahu, akan diampuni dosamu, dosa setahun yang lalu, setahun yang telah berlalu. Siapa yang tidak berbuat dosa? Subhanallah, begitu banyak, 1 tahun. Hanya dalam 1 hari akan menghapuskan insya Allah dosa yang setahun yang lalu dan setahun yang akan datang biidnillahi ta'ala. Maka saya sebagai ad-da'i, ad'u ila al-haq, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada seluruh kaum muslimin, sampaikanlah kepada teman-teman, sampaikanlah kepada di grup-grup antum semuanya, agar satu orang saja mendapatkan petunjuk, satu orang saja mendapatkan puasa, subhanallah, kita mendapatkan pahala yang sangat besar insyaallah taala. Demikian kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayolah kita berpuasa di 30, ayolah kita berpuasa di 30, ayolah kita berpuasa di tanggal 30 Juli, itu bertepatan dengan 9 Zulhijjah, hari Arafah. Karena kita tidak wukuf di Arafah, walaupun tidak ada haji tahun ini, tetapi tetap amalan tersebut berlaku. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiru wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video dari kami. Jika antum suka, jangan lupa like videonya serta subscribe. Kemudian jangan lupa pula aktifkan lonceng notifikasinya. Syukran, jazakumullahu khairan. Demikian video dari kami. Jika antum suka, jangan lupa like videonya serta subscribe. Kemudian jangan lupa pula aktifkan lonceng notifikasinya. Syukran, jazakumullahu khairan.